khusus nanti kalau Pak Joni ini kita sebutnya mentor untuk ekspor karena pengalaman beliau sebenarnya kalau lihat dari CV-nya nih Pak Joni hanya bekerja di 2 tempat, tapi posisi jabatannya tuh dari middle sampai top up gitu. Jadi udah mentok jabatannya. Nah, beliau ini terakhir menjabat sebagai CEO di International Business Orang Tua Group. Nah, jadi beliau yang memang mengurusi terutama ekspor ya di grup Orang Tua Group dan memang sudah akses ekspornya sudah di hampir di 67 negara. Nah, pengalaman beliau selain di Orang Tua Group di Sinarmas Group ya Pak Joni ya. Ya, betul. Jadi Bu. hanya 2 tempat itu, tapi jabatan dari manajer sampai CEO-nya semua sudah pernah diduduki beliau. Jadi pengalamannya sangat luar biasa dan hari ini terima kasih Pak Joni sudah hadir. Nih Ya, satu kebanggaan buat BIK Indonesia. Pak Joni juga mau membantu UKM binaan BIK Indonesia dan beliau bersedia menjadi mentor. Beliau bersedia menjadi pendamping untuk produk UKM Bapak Ibu agar masuk pasar retail dan ekspor sebenarnya. Hai kakak-kakak semua, jangan lupa untuk subscribe channel BIK Indonesia Official. Subscribe itu gratis kok, dan dukung selalu channel yang bermanfaat ini. Klik like, share, supaya pahala banyak. Stay tune terus guys. Terima kasih waktunya Bu Dwi. Selamat sore Bapak Ibu. Ya, bagi Bapak Ibu yang berpuasa, selamat menunaikan ibadah puasa. Ya, Bu Dwi tadi udah banyak menjelaskan mengenai pengalaman saya. Saya mulai berkarir memang dari bawah ya, dulu di Orang Tua Group awalnya, terus mulai dari supervisor, salesman sampai supervisor hingga di top management. Setelah itu saya pindah ke Sinarmas, diminta untuk memperbaiki beberapa company di Sinarmas, dan berikutnya saya diminta balik ke Orang Tua Group untuk mendirikan perusahaan baru khusus untuk ekspor. Pengalaman saya lebih banyak ya di sales, distribution, marketing, sama di manajemen. Ya, sales distribution ya di Indonesia menangani dari mulai tradisional outlet, terus juga ada modern trade. Modern trade juga cukup lama saya menangani modern trade, membangun modern trade di Orang Tua Group maupun di Sinarmas sejak nol, sejak mereka belum punya tim sampai mereka terbentuk tim sampai sekarang. Nah, kemudian tantangan baru saya diminta sejak tahun 2012 untuk mendirikan perusahaan ekspor baru bagi Orang Tua Group. Orang Tua Group sebelumnya ada perusahaan ekspor tapi tergabung di dalam bisnis unit masing-masing. Sehingga saya diminta untuk membentuk perusahaan baru yang memang khusus ekspor. Ya, lahan masih kosong, jadi saya harus membentuk dari awal, mencari bagaimana bentuk yang benar untuk memperbaiki ekspor sehingga ekspor Orang Tua Group bisa berkembang. Itu pengalaman saya ya. Jadi saya memang merintis dari bawah dan mengalami proses berdirinya beberapa perusahaan di Orang Tua Group Sinarmas sampai mendirikan untuk bagian ekspor dan juga mendirikan perusahaan di luar negeri. Jadi mendirikan perusahaan di Vietnam dan juga partnership di beberapa negara. Jadi mengalami titik dari kesulitan terberat sampai melihat keberhasilan perusahaan itu berdiri. Jadi itu kira-kira pengalaman saya, Bu Dwi. Ya, ini Orang Tua Group ini salah satu produknya yang saya tahu tuh Tango ya Pak ya? Betul, Bu Dwi. Tango, terus banyak sekali varian produknya, bukan hanya makanan, tapi ada pasta gigi juga, banyak sih ya Pak, permen-permen. Itu kalau boleh tahu, selama Bapak di Orang Tua Group itu berapa banyak produk Pak yang sampai nembus pasar ekspor Pak? Jadi sejak saya dipercaya untuk mendirikan ekspor Orang Tua Group, banyak sekali pengalaman yang saya dapat ya. Jadi pertama kali saya mendirikan ekspor, ya salah satu yang saya review adalah produk. Orang Tua Group memiliki produk itu hampir 1000 item, bisa dibilang secara brand ada sekitar 32 brand. Ya tentu nggak semua produk bisa diekspor. Akhirnya saya harus memilih dulu
produk apa aja yang harus diekspor. Ya, saya harus belajar dari nol lagi, belajar bagaimana produk ini bisa diterima oleh luar, produk apa aja dan sebagainya. Dan saya melakukan diferensiasi produk, ya, jadi kategori food dan kategori non food. Orang tua grup mereka belum pernah melakukan ekspor untuk food. Ya, mereka hanya trading untuk pasta gigi dan sikat gigi karena pasta gigi dan sikat gigi resikonya sangat kecil. Pada saat saya mendirikan perusahaan ekspor baru untuk orang tua grup, tantangan terbesar bagaimana saya harus mengekspor produk food keluar. Ya, expired hanya 12 bulan. Ya, terus taste yang ada di Indonesia juga belum tentu cocok untuk luar negeri. Jadi saya mulai dengan ya survei negara per negara. Jadi seluruh ASEAN itu saya juga pergi survei, ya jalan ke toko, diskusi sama toko dan sebagainya, ketemu distributor di sana, ngobrol dan sebagainya, minta masukan, terus kembali lagi ke kantor, saya mereview seluruh produk yang ada dan akhirnya dari 1000 item itu saya hanya memutuskan untuk ekspor hanya sekitar 124 item. Itu pun hanya beberapa brand yang saya ekspor, sekitar 3-4 brand untuk ekspor. Dan dari sekian brand yang diekspor, kan di setiap brand kayak Tango ada berbagai rasa, ada coklat, ada vanilla, ada strawberry dan sebagainya. Di sini pun saya memilih tidak boleh semua item diekspor. Ya, saya hanya memilih coklat. Di luar coklat tidak boleh diekspor. Nah, itu strategi, salah satu strategi secara singkat saya ciptakan. Tentu banyak komplain dari pabrik. Ya, kenapa kok hanya coklat yang mau diekspor, sedangkan yang lain tidak diekspor? Ya, ini dari dasar saya analisa, cek pasar dan sebagainya. Hampir seluruh dunia itu, kalau bisa dibilang coklat itu mereka sudah tahu. Ya, coklat rasa yang paling disukai. Ya, setelah coklat baru nanti ada keju, ya, terus baru ada item-item lain. Nah, pemilihan produk yang tepat sama rasa yang tepat untuk masuk ke satu negara itu sangat penting, ya Bapak Ibu. Jadi kalau kita salah pilih produk, kadang-kadang itu menjadi dilema untuk kita masuk ke market ekspor. Seperti itu kira-kira Bu, untuk item yang ada di orang tua. Ini saya informasikan juga ya Bapak Ibu nih, karena Pak Joni ini bukan hanya sebagai mentor nanti di IHC yang akan mendampingi Bapak Ibu, tapi beliau juga salah satu yang mengkurasi produk juga di IHC. Jadi banyak yang komplain sebenarnya di IHC kok yang lolos cuma sedikit gitu dari ribuan yang daftar, tapi yang masuk sedikit gitu. Ya ini karena salah satunya kuratornya nih orang yang sangat berpengalaman. Jadi saat Pak Joni datang ke Istiqlal lihat produk tuh hanya beberapa aja yang dia pilih. karena standarnya mungkin ya Pak. Karena memang Pak Joni sangat berpengalaman untuk waktu di Orang Tua Group untuk mengekspor produk. Jadi secara produk nanti Bapak Ibu yang mempunyai produk yang akan kita akselerasi di IHC agar masuk pasar retail atau ekspor, itu standarnya memang standar, kalau boleh dibilang standar industri gitu. Jadi Bapak Ibu harus bisa namanya menyesuaikan apa nanti yang akan direview oleh Pak Joni salah satunya. Kurang lebih seperti itu ya Pak Joni ya. Ya, Bu Dwi. Nah ini tadi terkait pengalaman Pak Joni waktu di Orang Tua Group, kira-kira kendala apa Pak yang signifikan, yang lebih signifikan? Karena kan yang kita tahu tuh setiap negara tuh punya regulasi dan tes yang berbeda untuk ekspor. Nah mungkin Pak Joni bisa sharing sedikit secara general tuh kendala-kendala apa sih yang dihadapi untuk kita ekspor produk kita ke luar negeri? Kendala yang kita hadapin di luar negeri itu sebenarnya sangat banyak, ya. Cuma ya saya akan cerita beberapa poin penting. Pertama pasti kalau kita bicara ekspor, kendala pertama adalah bahasa ya.
tidak semua negara-negara tujuan ekspor mereka bisa bahasa Inggris atau memahami bahasanya kita. Kadang itu pasti menjadi hambatan utama. Kedua, kalau kita lihat lagi hambatan berikutnya adalah kita lihat tarif ekspor dan sebagainya. Ada sekarang kalau di ASEAN kan kita 0%, tapi beberapa negara lain juga tarif ekspornya cukup tinggi. Berikutnya adalah ketentuan dari mengenai bahasa di dalam packaging, bahasa di dalam produk yang boleh dipakai, ingredient yang boleh dipakai, termasuk pewarna. Beberapa negara mereka mengizinkan misalnya menggunakan warna kunyit, tapi beberapa negara tidak mengizinkan menggunakan pewarna kunyit. Mereka menggunakan misalnya temulawak atau apa atau pewarna lainnya. Nah, ketentuan negara masing-masing ini ya mereka tentu tujuan utama mereka adalah menghambat untuk impor masuk ke negara mereka, ya, sehingga mereka membuat regulasi begitu banyak yang sometimes kita kelihatan lucu di negara lain, tapi di negara Indonesia sebenarnya juga melakukan hal yang sama. Seperti contoh kalau di Myanmar, ya, kalau kita mengirimkan dokumen warna cap yang berbeda, itu pun kita dikenakan denda. Ya, misalnya kalau dokumen kita capnya warna merah, tapi begitu kita minta cap misalnya di Departemen Perdagangan atau Departemen Kesehatan capnya warna hitam, itu karena perbedaan warna cap aja kita bisa dikenakan denda. Ya, terus hambatan lain adalah banyak juga, misalnya kalau kita sudah ekspor, ya produk kita itu kadang-kadang kita lihat produk kita sangat bagus, higienis dan sebagainya. Tapi sampai ke lapangan, tentu kan kadar kelembapan setiap negara berbeda. Ya, Indonesia kadar kelembapannya seperti kalau bicara food, ya di Indonesia kelembapan sekitar 60 sampai 70%. Tapi kalau kita bicara tentang negara seperti Cina, tingkat kelembapannya adalah 90% sampai 95%. Sehingga kalau kita tidak tahu mengenai kondisi negara masing-masing, ya kadang kita kirim produk di Indonesia kelihatannya nggak ada problem sama sekali. Tapi begitu masuk ke negara tersebut pada waktu yang tidak tepat, sampai di sana produk kita akhirnya apa? Melempem. Ya. Sampai sana udah rusak gitu. Selain itu juga kebersihan produk. Kadang kita lihat, wah kita sudah memenuhi standar produksi yang bagus, ya. Tapi sampai di negara tujuan saat dites ternyata produk kita mengandung E. coli. Nah, kalau sudah mengandung E. coli pasti 100% produk kita akan dikembalikan, di-reject. Itu banyak terjadi. Ya, selain itu juga selain hambatan internal kita, hambatan dari pemerintah misalnya kerjasama kita sama negara tersebut yang kurang baik dan sebagainya sehingga produk kita juga terhambat, misalnya secara izin, sertifikat produk atau sertifikat pabrik yang berbeda ketentuan. Misalnya ketentuan di sana menggunakan ISO dan sebagainya, termasuk kalau kita bicara mengenai halal, ya halal di setiap negara yang diakui berbeda. Yang sangat lucu adalah sekarang halal yang banyak dipakai bukan dari Indonesia, tapi justru dari Brasil. Brasil yang diakui lebih mendunia ketimbang halal yang di Indonesia. Seharusnya kan Indonesia yang diakui karena Indonesia adalah ya pusat produk halal mestinya, ya. Itu contoh lah hambatan-hambatan yang dialamin kalau kita melakukan ekspor. Dan kalau kita bicara standarisasi produk, ya masing-masing negara ada standarnya sendiri dan memang kita harus ikuti. Kalau kita tidak mengikuti ketentuan mereka, kadang ya menjadi masalah sendiri buat kita pada saat kita masuk. Hambatan lain setelah produk kita terkenal di sana atau penjualannya mulai bagus, ya mulai muncul produk-produk palsu, ya.
pengusaha setempat mulai duplikasi buat seperti produk kita. Nah, ini kenapa penting sekali kalau kita juga memperhatikan trademark kita. Jadi merek kita, apakah kita harus daftar sebelum kita ekspor. Pak Joni, maaf, ke mute tadi. Sorry. Oke. Ya, tadi bicara mengenai trademark. Ya, jadi sangat penting untuk kita mendaftarkan merek kita di negara lain. Kadang-kadang kita tidak peduli hal ini, tapi begitu penjualan produk kita bagus, pengusaha setempat langsung copy dan mereka yang mendaftarkan merek yang kita punya. Itu juga menjadi salah satu masalah yang sering dialami oleh pengusaha di Indonesia, bukan hanya IKM atau UKM, tapi juga perusahaan besar. Kadang-kadang mereka lalai, ya, mendaftarkan merek mereka pikir ya baru ekspor, ya tidak ada masalah dengan merek, nanti kalau penjualan bagus baru didaftarkan mereknya. Tapi ternyata kejadiannya terbalik. Begitu pengusaha lokal lihat produk itu punya potensi untuk berkembang, mereka akan daftarkan merek kita, gitu. Dan pada saat kita mau daftar sudah nggak bisa, dan kita yang diusir dari negara tersebut, gitu. Itu kira-kira hambatan yang terjadi di dunia ekspor, dan masih banyak lagi kalau mau didetailkan, masih sangat banyak. Oh, ternyata ini juga ya Pak ya, apa namanya, ternyata sekelas, berarti dulu pengalaman Pak Joni waktu di Orang Tua Group, sekelas produk Orang Tua Group aja istilahnya ada yang menduplikasi gitu ya Pak ya? Iya, banyak. Ya, ada satu pengalaman yang tadi saya cerita mengenai tingkat kelembapan suatu negara. Saya juga awalnya tidak mengerti kenapa produk itu kita harus perhatikan kelembapan di suatu negara. Ya, saya kirim banyak produk ke beberapa negara awalnya, ya, ke Vietnam, ke Myanmar, ke Cina dan sebagainya. Tahun pertama itu adalah tahun yang bisa dibilang saya gagal. Ya, saya gagal di dalam ekspor karena produk yang saya kerjasama dengan pengusaha lokal maupun saya kirim, banyak sekali yang terjadi produk itu melempem. Ya, produk itu melempem, dan saya harus cari tahu penyebabnya apa. Ya, ternyata ya perbedaan kelembapan di satu negara itu sangat penting, gitu. Kalau kita di Indonesia, kadang-kadang Indonesia ya orang makan lempem sedikit mereka nggak komplain, kan, ya oke lah masih dimakan. Tapi kalau di luar negeri begitu mereka makan produk kita dan rasanya tidak sesuai yang mereka harapkan, itu menjadi isu yang besar bagi mereka, gitu. Ya, itu sangat penting. Saya banyak sekali menerima waktu awal-awal ekspor, menerima keluhan maupun retur produk dari toko karena produknya melempem dan sebagainya. Itu kerugian cukup besar pada saat tahun pertama. Tapi itu menjadi pelajaran buat saya, pengalaman buat saya, sehingga tahun kedua saya sudah bisa memperbaiki produk-produk yang ada, gitu. Oh ya, lu jadi masukan juga tuh. Kita biasanya bikin kelas ekspor, kadang suka lupa tuh masalah tingkat kelembapan. Biasanya Ya. ngurusin masalah regulasi, syarat gitu ya. Yang Betul. hal-hal yang kecil itu yang kadang kita kelewat juga tuh. Nah ini Pak Joni, ini kan kita dari IHC ya, Istiqlal Indonesian Halal Center, yang kita ingin angkat kan sebenarnya ikon halal, produk halal. Bagaimana mendukung program pemerintah untuk menjadikan Indonesia sebagai produsen halal. Tadi Pak Joni sempat singgung ya, halal lebih diakui di Brazil gitu, padahal Muslim terbesar ada di Indonesia. Ini kan membuat kita jadi harus sama-sama bersinergi dan berkolaborasi bagaimana UKM IKM kita bisa menjadi produsen halal dunia terutama seperti itu. Nah, ini kita mau tanya lagi Pak Joni. Selama pengalaman Pak Joni, kira-kira bagaimana potensi produk halal di pasar global ya? Jadi negara-negara mana sebenarnya yang
memiliki potensi market, tentu saja selain Indonesia ya, karena kita mau ekspor. Nah, Pak Joni melihatnya seperti apa? Peluangnya masih besar nggak sekarang untuk ekspor produk-produk halal dari Indonesia gitu? Dan kira-kira negara mana yang akan lebih besar menerima produk kita nantinya? Potensi produk halal saya bilang sangat besar, Bu. Sangat besar sekali. Kalau nggak besar, nggak akan rebutan di dunia itu mengenai sertifikat halal. Ya, Brasil yang mereka sekarang menguasai sertifikat halal, ya karena bisnis. Malaysia juga begitu, ya. Dan mereka sudah memang melihat ini menjadi satu keharusan yang nanti menjadi bisnis, apakah produk itu bisa diterima atau enggak. Selain Indonesia, ya pasti Middle East mereka butuh halal. Ya semua negara Middle East butuh halal. Jadi kalau produk kita nggak ada logo halal, ya mereka nggak mau terima untuk Middle East. Pak Joni, maaf ke mute lagi. Ya, selain Indonesia, yang pasti adalah Middle East, semua negara di Middle East butuh halal. Mereka pasti tanya pada saat kita mau ekspor, apakah kita ada sertifikat halal, halal kita diakui atau enggak dan sebagainya, itu pasti. Nah, yang paling surprise bagi saya adalah sekarang negara-negara di luar Indonesia maupun Middle East, mereka kadang-kadang juga tanya, contoh seperti kayak Taiwan atau negara-negara yang lain, karena mereka melihat bahwa halal itu menjadi satu standar. Ya, kalau produk itu sudah halal, artinya proses pembuatan produk itu sudah diawasi dengan benar. Ya, itu beberapa negara sudah mulai tanya begitu. Dan mereka juga kayak Cina itu kan negara yang sangat besar, ya mereka juga saat ini juga berpikir bagaimana mereka membuat logo halal sendiri untuk kebutuhan mereka. Ya, terus kemudian mungkin suatu saat mereka juga akan ekspansi menggunakan ketentuan halal mereka, mungkin juga seperti itu. Makanya Bu Dwi, kita berlomba nih sama beberapa negara bagaimana produk halal kita lebih diakui di dunia. Gitu.